tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan, kita semua masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami bisa beribadah, biarlah Tuhan Kau lawat ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah segala pujian, segala firman Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, amin. Sedang jemaat itu bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan. Yes. Kita tahu bagaimana Tuhan hebat dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan betapa hebat Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan dari awal amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya dan jemaat, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu walaupun keadaan seperti ini, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Amin, amin. Kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi semua permasalahan Yes. kita. Amin. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan dari awal lagi. Ku tahu Bapa selalu peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik bagiku. Dia baik Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Oh Yesus, Kau pelihara setiap hidup kami Tuhan. Hati kami tertuju padamu Yesus. Haleluya. Kau membawa setiap kami lewati cobaan. Kami menyembahmu Tuhan, kami sanjung Tuhan, tinggikan dirimu Yesus. Haleluya, ku puji. Haleluya, ku sembah. Tinggikan namamu, kami sama Tuhan, Hosana. Segala pujian hormat bagi kemuliaan namamu. Kau Raja penolong padamu setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, nama yang penuh dan kuasa, nama yang menolong hidup kami, menebus hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 mulia namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Kami sanjung tinggi Tuhan, nama yang indah, nama yang mulia, nama yang penuh kuasa Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Oh Yesus, segala hormat pujian bagi kemuliaan namamu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus, sungguh indah karyamu dalam hidup kami Bapa. Amin, amin. Kemanapun kami pergi Tuhan Yesus, tidak akan bisa menjauh daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu selalu ada bersama dengan setiap kami. Amin, amin. Kasih-Mu yang selalu ada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Harabatashi, harabatashi, harabatashi. Sembah puji namamu Tuhan. Lewat lagu ini kami percaya Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Mari saya dengarkan pujian ini dari kedalaman hati kita. Kita mau suruhkan pujian ini sama-sama. Kita nyatakan kepada Tuhan, manakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan Yesus, ketika kami membayangkan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang terbaik Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau lihat, Kau tilik setiap hati kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyentuh hati kami. Tuhan ada bersama memegang setiap tangan kami Tuhan. Dan saat indah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu yang boleh menolong hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan Yesus menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, bila semuanya boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali di hadirat Tuhan dengan jiwa, raga, sehat, kuat, semua kemurahan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, mencintai kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu, atas
kemurah hatimu, anugerahmu semata-mata membuat kami semua semangat datang di hadiratmu, menyembahmu, memujimu, bahkan mendengar firmanmu. Bersabdalah kepada kami, supaya kami semakin mengenalmu semakin dalam, semakin mengerti kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari saya ada diteleponi dengan teman saya yang sangat dekat. Sepertinya dia kecewa dengan Tuhan. Dan dia mengatakan dia sudah sungguh berpuasa dan melendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak memperhatikan dan tidak mengindahkan hidupnya. Sehingga dia kecewa, maka dia telepon kepada saya menanyakan hal ini kenapa bisa terjadi dalam hidupnya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita masuk dalam firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Yesaya 58 ayat 1 dan 2. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyalingkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di sini ditulis serukanlah kuat-kuat. Nabi Yesaya dengan nyaring mengancam dosa umat itu bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring. Pelanggaran, kemunafikan umat Allah harus disingkapkan. Jika utusan Allah lalai menunjukkan dosa-dosa umat Allah, mereka tidak setia kepada panggilan Allah. Nah, jadi 58 ayat 2, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa melakukan benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Jadi di sini tulis setiap hari mereka mencari aku. Yehuda mencari Allah setiap hari seakan-akan mereka ingin tahu jalan-jalannya. Namun pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa dan ketidakacuhan terhadap perintah-perintah Tuhan yang benar. Jemaat-jemaat masa kini mungkin secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, kelihatannya senang memuji Tuhan dan seakan-akan rindu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama mereka mungkin menyesuaikan diri dengan jalan-jalan dunia dan mengabaikan penelaahan yang tekun akan firman Allah yang tertulis. Ibadah seperti itu merupakan penghinaan dan kekejian bagi Allah. Setiap saat mereka ingin tahu jalan Allah, tetapi pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa. Jika mereka mengharapkan pengampunan, maka harus mengandalkan diri di hadapan Allah sambil memohon belas kasihan Allah. Yesaya mengatakan tentang kesalahan yang palsu dan sejati. Soalnya kita berkata, Tuhan, bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Kita setiap hari datang kepada Tuhan, ikuti semua kegiatan dan rajin saat teduh setiap hari. Kita aktif mengikuti acara-acara rohani. Kita ingin dan suka mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita ini melakukan hal yang benar dan tidak meninggalkan hukum-hukum Allah. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca lagi ya, Yesaya tetap 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami melendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya juga?
Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, kamu mendesak-desak semua bulumu. Nah, inilah yang teman saya tanyakan. Ternyata Yesaya 58 ayat 3 jawabannya. Ya. Umat Allah sedang mengeluh bahwa Tuhan tidak mau menolong mereka. Tetapi Allah tahu bahwa puasa mereka munafik. Allah mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan religius tidak ada nilainya jikalau itu tidak datang dari mereka dengan rendah hati, berusaha mentaati perintah-perintah Allah, yang dengan penuh belas kasihan menjangkau orang yang memerlukan pertolongan. Mereka sepertinya dekat dengan Tuhan, tapi mereka merasa Tuhan pernah tidak memperhatikan mereka. Mengapa demikian? Yang menahan kita mendapatkan janji Tuhan, kesalahan yang sejati adalah kita masih mengurus urusan kita sendiri padahal kita berpuasa. Terkadang ketika hidup kita hanya berfokus pada aku, kita tidak akan mendapat perkenangan dari Tuhan. Hukum kasih yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita harus memiliki diri kita sendiri. Kita belajar bahwa kita jangan hiduplah berfokus pada diri sendiri. Kita mau dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Nah, kita lihat lagi ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil membantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, mesti katakan hari puasamu. Allah tahu bahwa puasa mereka masih suka membantah dan berkelahi. Inilah mewakili perbuatan dosa. Mereka masih suka melakukan dosa walaupun mereka tampaknya rohani. Ini membuat mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak mendapat perkenangan dari Tuhan. Orang yang memiliki kesalehan sejati pasti mengalami pemulihan sejati dari Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kehendaki, mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Jadi hari puasamu yang Tuhan ingin bukan sekedar rutinitas puasa. Berpuasa bukan sekedar aktivitas. Ibadah sesungguhnya juga bukan sekedar acara. Lalu apa Tuhan inginkan sebenarnya? Nah, maka kita lihat lagi ayat 6. Tuhan katakan bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puasa yang diperkenakan Allah ialah puasa disertai kasih. Pertama pada diri sendiri, kedua perhatian sungguh-sungguh untuk mereka yang tertindas. Orang percaya harus tahu bahwa pembelian persepuluhan, persembahan kepada gereja tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk memberi kepada orang miskin. Walaupun kita sudah memberi persembahan, memberi perpuluhan, tapi ingat,
Tuhan ingin kita tetap melakukan kebaikan kepada orang-orang yang susah. Tuhan ingin kita berfokus untuk sesama kita. Apa menjadi belenggu dalam hidup kita? Apa menjadi beban begitu melintangi hidup kita untuk berlari kepada Tuhan? Kita harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan, agar Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu kita. Orang atau belenggu tidak akan bisa melakukan sesuatu. Betapa baiknya kita mengambil waktu untuk berdoa, menjalankannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kita ditolong semakin berkembang, semakin mengandalkan Tuhan, sesama pun dibawakan untuk semakin mengenal Tuhan melalui kasih kita kepada mereka. Puasa yang menjelaskan Tuhan, jika kita mampu mematahkan setiap kuk. Kuk itu berbicara belenggu. Kuk selalu identik dengan pasangan. Yesus berkata, kuk yang diberikan oleh iblis sangat berat untuk kita pikul. Kuk dari iblis berarti bahwa kita berjalan sesuai dengan arah dan komando dari iblis. Orang yang terbelenggu oleh kuk yang iblis pasang akan sangat terhimpit. Hidupnya tidak akan maksimal. Apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya tidak sesuai dengan arah yang Allah kehendaki. Saat ini banyak sekali belenggu mengikat orang-orang percaya. Entah itu terbelenggu dosa, kebiasaan buruk, okultisme, hobi, judi, dan sebagainya. Belenggu ini membuat kita tidak dapat mengoptimalkan potensi dalam diri kita, membuat kita berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Sebagai orang kita harus mampu membuat orang-orang terbelenggu oleh dosa itu agar mereka terbebas dari kuasa dosa itu, memperoleh kemerdekaan, kebebasan dari dosa, memperoleh keselamatan kekal. Karena itu, jika kita melihat, maka jadikanlah puasa kita mampu membuat kuk dari diri kita sendiri dan kuk orang lain. Nah, kita lihat lagi ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah lotimu bagi orang-orang lapar, membawa keturunanmu, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berpuasa harus membagi makanan dengan mereka yang kelaparan, menyediakan pakaian bagi mereka yang tidak punya. Kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha mengetahui kebutuhan orang lain, khususnya anggota jemaat kita sendiri, serta mengabdikan diri untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita lihat Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau hidup untuk orang lain. Kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Seperti halnya dalam peperangan rohani, ketika iblis membelenggu hidup kita, itu membuat kita tidak dapat bergerak. Kita tidak bisa mengalami kehidupan yang berbuah. Tapi Tuhan mau kita memiliki kesalehan yang sejati. Kita melepaskan semua yang menahan kita berlari bersama Tuhan, sehingga kita bisa memerdekakan orang lain. Nah, baca lagi ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi balisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan balisan belakangmu. Allah lebih menghargai pelayanan, mementingkan kebutuhan orang lain, daripada ritual agamawi tanpa makna. Telang Allah dan sukacita penuh dari keselamatan dan kesembuhan.
apakah Anda memiliki tujuan Tuhan dalam hidup Anda? Untuk memilikinya, kita perlu peka dengan kebutuhan orang lain. Selalu visi Tuhan ada untuk membangun kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Betapa banyak yang mau dipanggil Tuhan untuk dipakai berkat untuk orang lain. Ketika kita belajar melayani orang lain di saat kita terluka, di saat itulah luka-luka kita akan disembuhkan. Kebenaran Tuhan menjadi balisan depanmu, kemuliaan Tuhan balisan belakangmu. Ayat ke-9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Tidak melakukan memberatkan sesama, apalagi mencelakakan. Allah pasti memberikan berkat dua Allah lewat pelayanan tanpa pamrih dilakukan anak-anaknya. Pertama, pelindungan. Kedua, hadirat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kita baca lagi 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan gerapanmu akan seperti lembang tengah hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Allah memakai kelelahan kita dalam melayani untuk membantu kaum yang tertundas, kaum yang tertindas, maksud saya, membutuhkan pertolongan. Pertolongan Allah dalam kesusahan melalui doa yang dijawab. Menahan diri tidak menikmati apa yang diinginkan sendiri, tetapi memberikannya untuk menemui kebutuhan orang yang tak berdaya. Nah, kita baca lagi ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, yang akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, yang akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diairi dengan baik, dan seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Kegerapan, penindasan yang terangkat, bimbingan, kekuatan serta kesuburan dari Allah. Kita harus seimbang dalam kehidupan ini antara pelayanan keluarga, teman-teman, dan diri kita sendiri. Mungkin ada kalanya kita bisa rela melayani, tetapi ada masa juga dalam hidup kita ketika kita belajar untuk melayani, memperhatikan kebutuhan orang lain, membagi hidup kita. Di situ kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan ketika menyertai kita, memuaskan kebutuhan kita. Dalam puasa kita melelahkan bagian kita, memenuhi kebutuhan orang lain. Berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah harapan, keinginan semua orang percaya. Sangat disayangkan, kebanyakan orang percaya memiliki persepsi yang salah mengenai tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah bahwa mereka berpikir bahwa tuntunan Tuhan selalu akan berjalan mulus. Lagi pula, mengapa Tuhan menuntun kalau harus tetap mengalami hal yang sukar? Maka terkadang tuntunan Tuhan itu terasa menyakitkan. Kita baca Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi salangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini berbicara mengenai cara Tuhan mendidik umatnya bagaikan induk raja wali ingin melatih anak-anaknya agar bisa terbang.
Burung Raja Wali mengasuh anaknya dengan cara yang unik. Hingga usia tertentu induk akan terus keluar mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya bisa dengan nyaman tinggal di sarang tanpa perlu bersusah payah. Tapi pada saatnya, ketika mereka dirasa sudah cukup dewasa, sang induk akan segera mengajar anak-anak untuk belajar terbang, mencari makan sendiri. Tidak jarang, sang induk harus mengguncang sarang agar anak-anaknya mulai bergerak keluar. Sarang dibongkar hingga tinggal hanyalah lapisan kasar penuh duri. Lalu si anak akan diterjunkan ke bawah. Mau tidak mau, anak-anak Raja Wali ini pun akan mulai mengembangkan sayap, melatih otot-otot mereka akan dapat terbang. Pada mulanya tentu sulit. Anak-anaknya mungkin takut. Ketika dilepas, mereka bisa meluncur cepat menghujam ke bawah. Di saat seperti itu, sang induk akan segera menjamar, membawa anaknya naik kembali. Begitulah seterusnya berulang-ulang sampai anak-anaknya bisa terbang sendiri. Seperti Raja Wali melatih anak-anak terbang, seperti itulah Tuhan melatih anak-anak Tuhan. Akan tiba saatnya di mana Tuhan merasa perlu untuk membongkar segala salah, membuat kita terlena dalam kenyamanan. Mengapa harus dibongkar? Karena kenyamanan bisa membuat kita menjadi orang-orang malas, semakin jauh dari Tuhan. Kita lupa berdoa, kita mulai berfokus pada harta, kita menjadi manja, malas ke gereja, juga malas melayani Tuhan. Buat apa? Tok semua baik-baik saja. Itu mungkin pikir kita. Di saat seperti itulah, karena kasih Allah kepada kita begitu besar, Tuhan harus membongkar semua sarang di mana kita biasa berlindung, melatih kita untuk terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Prosesnya tidak mudah, itu tidaklah nyaman. Tapi kita harus rela keluar dari zona kenyamanan kita, melelahkan diri kita pula untuk dilatih. Tapi itu semua adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan kita sendiri juga. Itu bisa menghindarkan kita dari terbuai dalam kenyamanan di balik sarang. Bisa berujung pada kematian rohani. Kita melihat Ulangan 32 ayat 11 ini, maka supaya kita perlu mengubah paradigma kita mengenai tuntunan Tuhan. Sebab tuntunan Tuhan selalu melayani tujuan-tujuan Tuhan, bukan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi kita sendiri. Ada beberapa prinsip utama jika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Pertama, Tuhan berkehendak untuk menuntun kita selalu. Berarti tidak ada waktu di mana Tuhan tidak menuntun kita. Tuhan selalu menuntun kita. Kalau ada orang berkata Tuhan tidak menuntun dia, itu berarti itu bukan kesalahan Tuhan, tapi kesalahan orang itu sendiri. Kedua, Tuhan mau menuntun kita secara langsung dan pribadi. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan selalu langsung menuntun umatnya. Tuntunan itu bersifat pribadi, untuk perorangan atau secara kolektif. Ketiga, Tuhan tidak menuntun kita dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Kita baca Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan seperti kuda atau bakal yang tidak berakal. Kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les yang kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekat engkau. Tuhan berkehendak untuk menuntun kita dengan mata. Artinya, menuntun dengan kelembutan, menuntut pengertian dari pihak kita. Tuhan tidak mau menuntun kita seperti menuntun kuda atau bakal yang harus dipaksa untuk dapat mengerti. Prinsip-prinsip utama di atas akan memberikan kepada kita pandangan yang lebih fokus pada tujuan tuntunan Tuhan bagi kita.
Tujuan tuntunan Tuhan atas kita bukan hanya untuk memindahkan kita dari suatu titik ke titik yang lain. Tapi tujuan Tuhan menuntun kita adalah supaya kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Supaya kita mengetahui potensi yang dalam diri kita. Supaya kita semakin mengenal bergantung pada Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat mengembangkan kemampuan eksplorasi kita untuk menjadi maksimal. Supaya kita terlatih untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Supaya kita dapat mewalasi semua Tuhan siapkan untuk kita. Nah, terakhir kita baca lagi ayat 12. Engkau akan membangun lelituhan yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan memperbaiki tembok yang tembus, membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Allah menghargai mereka terlibat dalam pelayanan itu dengan membangun, meneguhkan kembali reputasi mereka sebagai kekuatan, memberikan dampak positif dalam kerajaannya. Pemulihan sejati dengan standar-standar norma-norma Allah dihidupkan kembali. Di dalam kita menjawab kebutuhan orang lain ada rahasia yang luar biasa Tuhan janjikan. Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Siapkan kita. Jika Tuhan ingin kita menjadi perintis-perintis, di mana kita akan menjadi batu-batu awal dari kerajaan Allah. Maukah kita sama-sama membangun visi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ketika kita melakukan firman Tuhan dan visi Tuhan yang tertanam dalam hidup kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan buka jalan demi jalan. Sikap itu dikatakan akan membangun lelituhan yang sudah lama tidak bisa hilang. Mari kita menjadi history maker, membuat yang tidak ada menjadi ada, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah menghendaki puasa membawa perubahan, berdampak nyata dalam kehidupan umat. Karena saat itulah umat menjadi terang, berkat bagi orang lain. Ibadah Allah kehendaki adalah ibadah berorientasi kepada kepentingan Allah. Perkenalannya benar-benar akan kehendaknya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidupilah makna hakikat dari ritual puasa yang kita jalani. Jangan terjebak dengan puasa semu, penuh kepura-puraan atau kemunafikan. Dalam setiap ritual puasa, Allah menguji kesalehan, kesungguhan kita kepadanya. Hakikat puasa adalah mengalami perjumpaan yang dalam, indah dengan Tuhan, baik dalam ritual puasa maupun dalam prakteknya setiap hari. Itulah bentuk kesalehan puasa kita yang sejati, yang Tuhan ingin terwujud dalam hidup kita sebagai umatnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sampai di sini. Kita langsung masuk dalam perjamuan kudus. Nah, kita berdoa dulu, kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus, melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami, setiap orang yang mengikutimu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu,
saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafilan untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Sekalian doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabdamu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus, sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau
pada hari Tuhan menyelamatkan. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangun bumi kembali, untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus, ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu. Sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan. Segala jalan layak Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gerapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diayak dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.